Ustaz, gimana takut terlalu soleh nanti takut ujiannya lebih berat. Subhanallah. Orang soleh memang lebih berat cobaannya, tapi jangan difahami beratnya ini berarti mereka akan diberikan ujian yang membuat mereka tidak mampu melaluinya. Bukan. Jadi Nabi SAW pernah begini ditanya. Waktu itu beliau lagi demam. Kemudian ada seorang sahabat masuk ke dalam rumah beliau lalu memegang kaget. Nah, demamnya itu panasnya Nabi sampai tembus dari selimutnya. Kena panasnya gitu. Lalu kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, Anda ditimpa demam yang tidak pernah kami melihat demam seperti ini. Kata Nabi SAW, benar, saya diuji 2 kali lipat dari ujian kalian. Jadi kalau orang demam biasa, dia demamnya double gitu kan, Nabi SAW sebagai Nabi tentunya. Dan tidak mungkin ada di antara kita mencapai derajat Nabi kan gitu. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah berarti dengan itu Anda mendapatkan double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Jadi misalnya gini, kalau orang yang tingkat kesolehannya lebih tinggi, mungkin kalau orang yang lebih rendah dari dia, flu-nya 3 hari atau 1 minggu, dia mungkin bisa 10 hari. Tapi ujiannya sama saja kurang lebih gitu kan. Cuma mungkin secara volume lebih besar sedikit atau lebih panjang gitu kan. Tapi Allah SWT berikan mereka perangkat keimanan sehingga bisa mereka melalui. Terbukti di hadis lain disebutkan, jadi hadis yang serupa tadi tapi ada tambahannya, kata Nabi SAW, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang tingkat imannya mendekati para nabi-nabi. Tapi ketahuilah, seseorang di antara mereka orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cobaan kemiskinan sampai-sampai mereka tidak mendapatkan sobekan kain untuk menambal bajunya yang robek. Tapi ketahui, mereka mencintai cobaan itu sebagaimana kalian mencintai nikmat. Jadi Allah SWT berikan mereka hati bisa menerima itu. Bahkan mereka menikmati cobaan tersebut gitu kan. Jadi tidak usah khawatir. Karena menjadi orang soleh dijanjikan banyak sekali diberikan faedah-faedah dan manfaat. Toh cobaan juga akan datang. Baik Anda soleh atau Anda tidak soleh. Tapi orang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan datang kepada mereka, ingin memangkas umur mereka dalam ketaatan. Maksudnya, jadi orang kalau datang cobaan itu teman-teman pasti lebih terdorong untuk dekat dengan Allah. Lebih mudah menangis, lebih bermunajat, lebih soleh dan solehalah. Berapa banyak orang begitu, diberikan cobaan-cobaan kecil, dia belum sadar. Begitu cobaan besar baru dia sadar. Seperti ada tamparan yang keras. Pada saat itu dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala seperti memangkas ya, waktu-waktu dia bukan dipotong, bukan dikurangi ya, tapi maksudnya waktu yang tadinya mungkin dia bisa gunakan pada hal yang sia-sia atau maksiat itu digunakan dalam kesabaran dalam menghadapi cobaan. Itu maksud saya. Walaupun nabi-nabi itu berat cobaannya, tapi Nabi Muhammad SAW menikah, punya anak, gitu kan, tertawa, tersenyum dengan para sahabatnya, beliau gembira. Dan mayoritas hidupnya bahkan bahagia. Cuma memang kalau cobaan lagi datang, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih beratkan buat beliau. Alaihissalatu wassalam, sebagian tadi hadis tentang masalah demam. Tapi itu pun Allah juga berikan perangkat untuk bisa melalui dan bahkan pahalanya pun balasannya double. Karena kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya beratnya, besarnya kadar balasan sesuai dengan beratnya cobaan tersebut.